Eh, Assalamualaikum, Bu Kaunah. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Eh, oh iya, kemarin eh, Ibu meminta waktu sama saya ya untuk mengajak kita untuk bertemu. Kira-kira ada apa, Bu? Atau mungkin apa tujuan Ibu ingin bercakap-cakap dengan saya? Atau barangkali ada yang bisa saya bantu atau bisa saya sampaikan? Iya, Pak. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol tentang keadaan murid-murid saya, Pak. Sebenarnya saya ada sedikit masalah, yaitu saya merasa eh, terbebani dengan kondisi beberapa murid di kelas saya, Pak. Kira-kira apa yang membuat Bu Kaunah itu merasa terbebani terhadap murid-murid di kelas, Bu? Kira-kira apa? Iya, eh, begini Pak, eh, di kelas saya itu akhir-akhir ini saya merasakan ada beberapa murid yang kemampuan literasinya masih kurang sekali, Pak. Itu diantaranya ada 2 murid yang belum bisa lancar membacanya. Jadi karena belum lancar dalam membaca itu, murid-murid dari 2 murid itu menyebabkan anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian juga kurang aktif dalam belajar. Kemudian saya rasa mereka juga karena tidak bisa membaca lancar, menjadikan mereka merasa minder di kelas, minder dibanding dengan teman-temannya, karena mungkin dari segi pembelajaran mereka kurang bisa mengikuti, jadi rasa minder itu ada. Kemudian mereka juga tidak bisa berkonsentrasi penuh pada saat mengikuti pelajaran, Pak. Oh iya. Jadi hari ini kita bicara tentang murid di kelas Ibu yang tadi Bu sampaikan itu intinya mengalami keterlambatan dalam membaca ya, membacanya kurang atau mungkin tidak fokus saat pelajaran ya, sehingga anak tidak aktif dalam belajar. Bukan Betul, begitu, Pak. Bu? Oh iya. Betul. Oke. Bu Kona, menurut Ibu itu kemampuan murid seperti apa ini ya? Seperti apa yang Ibu idam-idamkan atau mungkin yang Ibu harapkan itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Iya. Kemampuan murid yang saya harapkan itu diantaranya adalah murid yang bisa lancar membaca, Pak. Kemudian semua murid bisa lancar membaca dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian selalu aktif dalam belajar, dalam kegiatan pembelajaran. Juga murid-murid tersebut bisa fokus dan bisa berkonsentrasi dengan baik dalam setiap proses pembelajaran. Di antaranya itu harapan yang saya inginkan di kelas saya, Pak. Iya. Berarti harapannya tadi harapan Ibu, murid-murid lancar dalam membaca atau mampu mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian aktif ya, fokus dan konsentrasi dalam setiap pembelajaran. Sangat bagus Bu harapan-harapannya. Sekarang menurut Bu Kauna itu apa sih yang menyebabkan murid-murid Ibu tadi di kelas itu mengalami hambatan atau mengalami lambat dalam membaca? Kira-kira apa Bu penyebabnya? Iya. Menurut saya, berdasarkan hasil pengamatan saya beberapa hari kemarin, sampai beberapa minggu kemarin, anak yang kurang lancar membaca itu memiliki beberapa penyebab, Pak. Di antaranya murid tersebut malas dalam belajar,
kemudian tidak ada motivasi dari diri mereka, kemauan untuk belajar, dan juga kurangnya kepedulian dari orang tua dalam membimbing anaknya di rumah, Pak. Jadi karena kurangnya kepedulian orang tua inilah mereka anak-anak itu seolah-olah diberi kebebasan untuk bermain, tidak diatur waktunya, tidak ada waktu untuk belajar di rumah. Jadi mereka akhirnya malas untuk belajar, Pak. Kemungkinan itu, Pak, beberapa alasannya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan murid ibu tadi tidak bisa membaca dengan lancar itu adalah kurangnya kepedulian orang tua ya terhadap belajar anak ya. Kemudian tidak ada motivasi belajar dan anak yang malas dalam belajar ya. Bukan seperti itu Bu tadi yang disampaikan? Iya, betul sekali Pak. Iya, betul. Nah, sekarang kalau mereka yang disampaikan Bu Kaunah di kelas itu kita posisikan umpamanya antara rentang nilai 1 sampai 10 ya. 10 lah yang tertinggi, yang terendah 1. Kira-kira keadaan anak-anak ibu yang mengalami keterlambatan tadi ya dengan kemampuan sekarang ini menurut Bu Kauni itu mereka itu di angka kisaran berapa Bu? Kira-kira? Iya. Menurut saya setelah hasil pengamatan itu murid-murid yang tidak bisa membaca tersebut itu berada di posisi kurang lebih di angka 5 Pak. Oh, angka 5. Karena memang kemampuan membacanya yang kurang, jadi di angka 5. Ya, oke. Sekarang jika mungkin angka 10 nih, angka 10 sangat sulit ya, kayak mustahil lah nantinya dengan keadaan anak-anak ibu di kelas untuk diwujudkan. Lah, Bu Kauna sendiri pengen lihat itu anak-anak ibu itu kira-kira di angka berapa? Pengen harapannya Bu Kauna? Iya, harapannya ketika mereka sudah bisa membaca itu, harapan saya mungkin di kisaran angka 8 sudah cukup tinggi, cukup baik Pak menurut saya. Ya, 8 ya, bagus sekali, bagus sekali. Nah, terus menurut pendapat Bu Kauna, itu apa yang dapat dilakukan nih untuk meningkatkan kemampuan membaca murid ibu yang tadi targetnya harapannya di angka 8. Kira-kira apa yang dapat dilakukan? Iya, yang akan saya lakukan rencananya ke depan itu adalah melakukan konsultasi dengan wali murid, diantaranya tentang penyebab anak-anak tersebut kurang lancar dalam membaca dan malas dalam belajar. Nantinya saya akan mempelajari kenapa mereka anak-anak itu malas di rumah dalam belajar. Semoga dari konsultasi dengan wali murid itu bisa diketahui penyebabnya. Kemudian saya juga akan mengajak wali murid untuk bersama-sama membimbing anak dalam membaca di rumah. Jadi wali murid juga ikut mengajari anak-anaknya belajar membaca di rumah dan memotivasi agar anak-anak tersebut mau rajin belajar. Setidaknya setiap hari wali murid mau membimbing mereka di rumah itu belajar 15-30 menit. Kemudian saya juga akan mengadakan tambahan pelajaran khususnya untuk anak yang kurang membaca tersebut. Saya akan melakukan tes baca yang nanti setiap hari akan saya luangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk les membaca setelah pulang sekolah Pak. Rencananya seperti itu. Oh, tadi intinya nanti melakukan kegiatan pembiasaan ya, pembiasaan membaca atau disebut dengan les baca ya, bukan seperti itu ya, les baca dan juga berkonsultasi dengan orang tua atau wali murid ya, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Nah sekarang itu adalah rencana yang sangat luar biasa Bu, sangat bagus ya. Kalau boleh saya tahu kapan
kegiatan rencana-rencana Ibu tadi akan dilakukan, Bu? Kira-kira kapan? Mulai kapan kira-kira? Rencananya mulai akan saya laksanakan untuk les bahasanya itu mulai minggu depan, Pak. Mulai minggu depan untuk les bahasanya, karena rencananya minggu ini saya akan melakukan konsultasi dengan wali murid dulu, mengetahui penyebab beberapa anak itu tidak bisa membaca dan malas belajar itu. Saya akan berkonsultasi dan akan mencari tahu penyebabnya kepada wali murid mereka, Pak. Ya, Bu Kaunah, saya harapkan rencana-rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan menghasilkan apa yang Ibu inginkan ya untuk peningkatan anak-anak Ibu di kelas tadi. Iya, Pak. Amin, ya. Ya. Oh iya, terus kapan kira-kira nih kita bisa bertemu lagi, bisa diskusi lagi? Barangkali saya atau Bu Kauna ingin menyampaikan hasil dari 1 minggu ini. Nanti hasilnya seperti apa? Kira-kira bisa bertemu lagi kapan, Bu? Mungkin 1 bulan, Pak. Mungkin saya butuh 1 bulan kurang lebihnya untuk mengetahui sudah ada perubahan atau belum untuk anak-anak yang tadi belum lancar membaca tersebut. Mungkin kemampuannya akan terlihat dalam 1 bulan. Kenapa saya ambil waktu 1 bulan? Karena menurut saya latihan membaca ini anak-anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mereka bisa melancarkan bacaannya. Dan untuk latihannya itu juga mungkin tidak cepat seperti kemampuan yang lain, karena mengingat kemampuan anak tersebut memang sangat kurang Pak, kurang lancar. Baiklah Bu Kauna, saya kira yang tadi disampaikan sungguh luar biasa ya, menginspirasi, mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya kira untuk pertemuan coaching hari ini ya, percakapan kita hari ini saya kira cukup ya Bu ya. Nanti kita bisa bertemu di bulan depan berarti ya, 1 bulan kemudian. Bukan seperti itu Pak. ya? Iya Pak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak. Berkat proses coaching ini saya menjadi mantap untuk melakukan perbaikan di kelas saya terhadap murid-murid saya yang kurang bisa membaca. Alhamdulillah dari hasil diskusi ini saya menemukan solusinya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Kauna, lancar selalu dan semangat. Itu aja ya. Kita bisa bertemu bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.